dari orang lain. Ya, jadi hari ini teman-teman boleh catatannya, teman-teman boleh catat ya. Wendy ada Sunday Punch ya? Oke, boleh. Kita nonton dulu Sunday Punch-nya Wendy ya. Guess what, baby? The things we said came true today, 'cause we listened to our hearts. No one but you will ever do. Our search is through, but our journey's just beginning. Nothing but love can last. Belok ya, oke. Yang belakang kedengeran ya, bisa kelihatan yang di nggak? Bisa kelihatan ya, kayaknya mesti bikin panggung. Oke, kan gue baru tahu kuliah di Unpar dan iya, apa teknik komputer ya, ilmu komputer kok. Gue tahu lu di Unpar, cuma gue nggak tahu lu kuliahnya apa. Di kom ya. Tanya juga gue lulus atau enggak. Boleh Allah.
Kesalahan. Itu Leo. Jadi ini pas banget, gua kemarin minggu itu gua baru pulang dari Jakarta. Baru kemarin banget. Jadi kita tuh angkatan gua itu kemarin kita mau nengokin tajur kita. Jadi kita sekalian modernnya nih angkatan 2000. Jadi kita kemarin ke Jakarta, ke daerah sana, ke rumah apa dosen Tajur dulu. Nah, waktu gue bikin file ini tuh si Siska nanya, ya, lu kan gak lulus. Kan gue gak ada masalah. Oh ya, puji Tuhan identitas lu bagus ya. Si dosen ini adalah dosen tertentu, gue lihat mukanya kok gue lupa. Jadi waktu itu dia panggil gue dan bokap-bokap gue, dan itu dia memberikan dia membabarkan kondisinya seperti apa nih Wendy. Kalau sampai semester ini tidak bisa lulus, ya DO. Oh ya udah. Gitu. Jadi waktu saat itu memang jujur aja teman-teman, gue sama sekali nggak ada kepikiran buat membereskan. Itu mungkin ini yang salah satu titik di mana gue, oh iya, gue mau anak. Jadi gue pengen, ya mungkin karena mungkin bukan gue tahu. Oh, salah pilih ya. Karena asalnya pasti dari gamers, pikir sudah komputer biasanya. Ya. Karena gamer sejati kan dia. Gue aktivisi gitu. Iya, yang pikir. Oh, katanya masuk ilmu komputer mah logika semua, akhirnya matematika juga. Dan gue sampai gue jadi hobi, gue lulus. Jadi saya kalau lulus justru yang menghambat gue itu. Tapi lu IPA, men? Saya pun IPA keluar dari BPK merangkap. Oh, ada BPK 1 juga ya? Bentar-bentar darah. Oke, nah ceritain sedikit apa tentang background lu. Berarti kan, kenapa lu bisa ambil ikom? Tadi kan teman-teman pikir mungkin karena lu senang komputer ya berarti ya. Senang komputer, terus dulunya seperti apa, men? Dulu itu gua dulu hidupnya kayak banget sih kok. Itu maksudnya karena gua nggak pernah ada buat apa ya buat cari duit atau apa ya. Kenapa, men? Karena semuanya udah disediakan. Oh, papa mama kerja apa? Papa mama si papi itu kontraktor semuanya kayak. Oh, Gitu. Dan memang mereka nggak ada apa maksudnya ya. Ya maksudnya saya pun nggak ada dorongan buat itu ya. karena secara kepribadian itu stabil ya, men? Gitu, gua mah nggak ada ambisi kok ya. Gua Ya, nggak ada ambisi iya. gitu dan day by day. Oke. Oke, jadi SD, SMP, SMA, BPK terus lu? Enggak, TK SD gua ya. TK SD ya. SMA masuk kelas 1? SMP masuk SMPN 1. Lulus kelas 1. Oh, hebat ya, bisa lulus SMA 1 ya. Akhirnya kuliah tengah jurusan. Ada tahun berapa itu, Bang? Jadi jujurnya gimana ya? Mungkin banyak yang bilang gitu. Aduh, gue bisa jurusan deh. Tapi teman gue tuh seperti tidak ada pilihan buat berhenti gitu. Nah, sedangkan gue sama sekali udah nggak ada semangat buat melanjutin gitu. Nah, teman-teman gue ini yang kemarin ikutan kita reuninya, ya mereka cerita kok gimana dibantuin sama teman gue kok ini dan memang yang paling pintar itu dan baik kok gitu. Jadi memang bosnya di angkatan gue itu beres dibantuin sama orang ini kok. Ada teman gue nanya, adik gue kenapa nggak minta tolong dia? Masa nggak mau bantu dia? Itu udah berapa anak yang minta setuju sama dia? Gue nggak mau nambah-nambah gitu. Cuma setelah dia pikir balik ya, kenapa gue nggak mau ikut? kalau gitu di sana masih. Jadi lu tahun pertama nggak nyadar, tahun kedua nggak nyadar, tahun ketiga mulai mikir. Betul kok, gue itu baru mulai mikir setelah tahun kedua ini menjadi buat gue gitu ya, karena tahun kedua ini gila kata gue udah pulang 3 kali nggak lulus terus kata gue
orang kita ya. Jadi gua semenjak dengan belakang itu ini benar-benar bukan. Gitu. Jadi gua waktu itu ya udah aku berpikir waktu dulu aja. Tapi waktu lu ngomong ke si bokapnya, oke, gue nggak mau kuliah lagi, bokap responnya apa? Ya maksudnya bokap. Jagoan, cuma semester doang duit gua. Jadi ya maksudnya bokap gua tuh masih mengharapkan buat gua membereskan S1 gua di Info. Jadi mulai dipindahin ya. Oke, waktu itu gue sempat ngobrol sama rektornya dan kebetulan rektor kenal sama bokap gua. Udah ngobrol-ngobrol, kata beliau ya, Memang lu gak suka ya. bohong gitu. Tapi nggak marah sih bapak sampai sekarang. Marahnya udah kok semester 4, 5 gitu. Dia nggak bener gitu. IPK gue memang 1, 2, 3 semester 1 sampai 4 oke, dia maksudnya nggak jelek banget, nggak bagus banget, enggak gitu kok. Oke. 3 mepet, 2,9 kayak gitu kok. Lumayan dong. Iya, tapi kan nyokap gua mengharapkan gua oke lagi lah kok. Tapi itu alma mater mereka juga kan parah gitu ya. Kok udah tahu tapi bapak mama lu teknik sipil arsitek ya? Lucu juga. Terus kan, jadi akhirnya desain untuk udahan. Iya. Terus gak kepikir ngapain? Yang nggak penting gua apa waktu itu. Nah jadi Waktu itu bapak jadi apa, jadi kuli? bokap itu tahun segitu itu bokap gua udah ngerjain bangunan. Jadi ngerjain, tapi dia lagi jadi anak PLN. Jadi dia itu listrik. betul. Oke, Jadi apa itu ya? jadi listrik mekanik ya, ya. Oke. Kalau ada PLN, dia biasa barang-barang seperti Papua. Karena bokap gua bisa ngasih barang gitu. Barang CP-nya ya gua kok. Yaitu gua yang nyari barang, gua yang ngatur shipment di sini segala macam. Dan macam kok dari Turki, dari India, Jerman. Gitu. Oh jadi itu lakuin semester 3, tahun 3 lu kuliah itu semester. Jadi lu pikir udahlah gak bisa generate uang gitu ya, apa-apa gitu. Nah dari itu kan bokap oke ini senang sama support gua. Jadi juga maksudnya dia juga di PLN itu punya nama untuk bisa dapetin harga yang oke untuk barang yang susah kok gitu. Nah, di pabrik itu pengen gua ikutan yuk gua kenalin sama manajernya gitu. Tapi setelah gua jalanin ternyata mungkin dari ada politik permainan yang gua ngerasa bukan tempat gua di situlah gitu. untuk harus sama. Gak terlalu menyenangkan ya. Terus ngomong lagi ke bokap. Ini gua kayaknya nggak mau. Aduh, gua kebayang. Enggak ada. Kalau gua jadi bokap dulu udah saya kesel aja. Kamu 2 hari. Gua nggak tahu bokap gua menikmati kalau orang dulu bekerja ya suka nggak suka kan karena gua butuh itu jalanin ya kok ya. Iya. Memang ada tabungan gua itu banyak dari anak seperti itu. Iya. Suka nggak suka gua telan gitu. Karena gua tahu gua mesti berjuang buat anak gua. Nggak bisa. Oke. Gua nggak bisa. Ya gua makanya mau buka. Aduh kayaknya nggak bisa. Gua mendingan daripada gua. Terus kan kalau gua jadi bokap lu gua pasti nanya. Terus tuh kalau nggak bisa di sini, lu nggak mau, lu ngapain? Ya gue sih gue bantu lu cari barang dulu lah gitu. Tapi kalau kamu ketemu orang-orang ini gue nggak mau. Jadi lu purchasingnya aja. Iyalah, ada gitu. Oke. Nah terus sampai badan akhirnya segede gini kapan lagi? Nah jadi waktu gua itu menjadi itu dari tahun 97. Itu SMA berarti. SMP 3 kok. SMP lu udah kecil? SMP gue udah kecil. Gitu. Karena waktu itu gue pancong kalah terus. Jadi gue pengen menang nih gitu. Dan itu kan sebetulnya gym gue gak putus kok sampai 2004. Gede badan. Dibilang gede juga enggak kok. Enggak. Karena gue itu dulu itu badannya kurus kok ya. Gitu. Jadi gue latihan. Segede apa lu? Sebetulnya segede apa kan? Lihat enggak? Oh bisa.
bisa mengingat aku kan berhenti nonton. Kecil ya. Ya mungkin atau karena mereka duduk di samping. Coba, kita tanya ini. Jadi dulu Pak, dulu karena aku sendirian, aku hijau sendirian. Introvert soalnya ya. Aku hijau sendirian. Jadi salah satu olahraga yang panjang itu. Nah, cuma setelah masalah kampus ini, jadi semuanya itu kacau kok. Jadi maksudnya, guanya jadinya juga olahraga, gua juga Seriusan itu kapulus gara-gara kapulus 2 itu kan hidup tuh berubah. gua semester kampus itu ya jadi Bete ya. lebih senang main game gitu. Yang maksudnya lebih senang yang hari lah kok gitu daripada yang harus menyiksa diri yang kayak Ada fotonya nggak lu bawa kan dulu? apa? Dulu. Sekarang bedanya ada. Foto aja sih kok. Tapi nanti aja. Oke. Gue penasaran soalnya. Kemarin soalnya kan baru reunian kan, jadi teman-teman gue tuh pada ngumpulin foto-foto. Oke. Terus. Jadi ya sejak saat semester 6 itu memang Suka nge-gym. enggak berhenti kok. Oh berhenti. Sorry sebelumnya nge-gym kok berhenti. Berapa lama? Ya kan rencana cuma mau berhenti 6 bulan buat beresin skripsi, tapi ternyata 4 tahun kok. Jadi kayak disuruh gini. Lebih kompleks gitu sih. Itu dari berat 72 jadi 90 kok. Buset, 4 tahun itu ya maksudnya 4 tahun belum berhenti olahraga. Tinggi lu ini 96. Nah, jadi gue itu berat badan tuh mulai meroket itu di akhir tahun ketiga lah. Gitu. Jadi badan gue dari itu berpikir masih dari tahun 1 sampai tahun ketiga masih nggak kelihatan kalau gue berhenti olahraga. Setelah itu tahun keempat udah kan investasi nggak bisa bayar. Nah itu gue kan di rumah kan di Banjir kan 4 lantai. Nah udah sampai di titik di mana gue naik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu semua kan kok. Dan apa dan gue harus olahraga lagi. Oke. Itu jadi pas lu kerjaan PLN ya? Betul. Jadi di Selasa itu gue berusaha buat mengembalikan lagi kebiasaan gue berolahraga. Di mana 5 bulan pertama itu tempat fitness yang gue join selama setahun itu 5 bulan pertama dia dapat uang free dari gue. Gue sama sekali nggak datang kok. Karena nggak bisa bangun pagi, itu jadi gue benar-benar gue join bayar bulanan tapi nggak pernah nongol. Karena nggak bisa kok, karena nggak bisa bangun. Jadi kalau ngeliatin Wendy badan seperti ini, disiplin seperti ini, dulunya nggak begitu ya. Berarti semuanya bangun ya. Betul. Nah terus kan, jadi akhirnya bilang ke papa nggak mau lanjutin, tapi lu punya bisnis. Langsung kepikiran untuk atau enggak? Jadi waktu gue mulai rutin fitness, waktu tahun 2009-2010 itu mereka tuh butuh vitamin suplemen yang harganya terjangkau. Oke. Gitu. Dimana gue di sini 2009 kan karena gue udah sering ngatur shipment dari luar negeri ke Bandung. Gue jadi gue cari-cari channel kok. Iya. Untuk suplemen murah. Jadi gue beli beberapa distributor dari Singapura, gue konsumen di Bandung. Dimana ya kalau teman-teman tahu kan jadi dimana barang gelap ya. Iya. Lumayan ya berarti pasti ya. Lumayan banget kok. Masih di 2009 sampai 2012, 2014 itu lumayan karena harga barang resmi di Indonesia tuh gue bisa jual setengahnya atau di bawahnya. Oh ya? Jadi lumayan banget lah. Dan terus setengahnya di bawahnya masih untung lagi ya? Oke. Nah terus lu merit tahun berapa? 2010 kok. 2010. Jadi lu merit salah satunya dengan pakai uang itu jadi. Jadi lu jadi purchasing di papa, lu jalanin jualan suplemen, itu fitness juga. Waktu merit janjinya ke Siska apa kan?
Nah itu Kenapa sebetulnya gue jadi orang badan gede atau jadi gitu, gue penasaran. karena kita pacaran 11 tahun kok, jadi Siska udah gak minta apa-apa lagi. Oh, udah gak minta janji. Jadi karena gue pacaran udah lama kok, jadi ya mungkin Siska juga nggak punya kingdom ya, jadi itu ya udah. Itu puji Tuhan. Jadi tahu ya guys, mau. Tapi kan lu nggak ada presentasi visi lu ada itu apa juga. Itu akan gue lakukan nanti ke anak gue. Gue bakal nanya lakinya kayak gitu. Oke, terus akhirnya ada dewan. Yang itu sama Yang story berarti umur tahun 2013. Jadi memang waktu kita ini kan buatnya ada ketakutan buat langsung punya anak kok. Kenapa? Karena gua rasa kita pacaran 11 tahun ya. Tapi kan ada kebiasaan yang memang gua nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu. Ya pacaran biasa zaman dulu kan waktu jadi pacaran ini gitu. Setiap kali ketemu senang. Ya kalau lagi marah beres itu diberesin, tapi nggak sampai kita ngomong deep kan. nggak di top ya. Betul. Jadi gua tak kenapa pikiran gua itu gue nggak mau langsung punya anak. Kenapa? Karena gue pengen gue sama istri gue tuh ngomong dulu lah kok gitu. Pikiran gue gitu ya. Tapi gue nggak tahu gue punya pikiran itu atas dasar apa, gue nggak tahu kok. Cuma feeling gue tuh kayak gitu. Akhirnya kita 2011 kalau mas. 2011 Siska hamil. Jadi kita sempat kosong setahun. Ya kita Kayaknya 2010 kan ya. Lah gitu. 2011 dia hamil udah gitu, tapi Black Oppo kok. Oke. Terus dikuret kan. Nah, itu kan lu harus kosong dulu. Coba lagi baru kembali. Oke. Jadi akhirnya 2013 belum terakhir. Ya. Lu kerjaan apa? Masih posisi. Nah, gue itu di 2010 itu kan karena udah sering orang ngobrol dan wow, which is menurut gua ya orang bisa ngeliatinnya wow, tapi yang gua jalanin itu sama sih. Nah, beberapa orang yang tanya ke gua, kok ini gimana caranya? Gua bilang, gua kayak gini-gini, tapi jangan ditiru ya, soalnya salah. Saat itu cara buatnya salah. Nah, di situ tuh gua mulai senang edukasi kok. Gue senang sharing, bukan sharing, gue ngasih tahu ke orang cobain deh pakai itu. Nah, otomatis beberapa teman gue tuh merasa nyaman di teman sama gue, dan gue tuh di 2012 2011 itu memberanikan diri buat jadi personal trainer kok. Punya klien ya. Gue itu sebetulnya megang orang itu, nemenin orang itu udah dari tahun 2010 gitu. Tapi for free. Gue benar-benar pengen melihat orang ini wah. Nah, di 2011 gue memberanikan diri untuk oke lah, saatnya gue jadi profesional nih. Dalam artian ya gue harus belajar lagi gitu kok. Karena ilmu yang asal ya. Betul, karena gue nggak ada degree, ya otomatis gue harus melengkapi gue dengan sertifikat yang berkaitan sama yang gue pengen. Nah, dari itu gue ngerti berarti untuk jadi personal trainer itu perlu ada sertifikasi personal trainer, kemudian ada nutrition kalau nggak salah juga ada yang jadi di 2011 gue mulai paham dan gue mulai nyicil. Nyicil ini dalam artian gue nggak ngambil semuanya langsung karena mahal, tapi gue mau nyicil. Nah, jadi paralel gitu jalannya. Betul. Nah, sejak 2011 ini gue jadinya ke si papi gue udah nggak terlalu fokus karena si papi juga udah gue kasih nih, maksudnya list supplier nih ini itu. Jadi karena udah rutin ya. Betul. Jadi gue nggak terlalu banyak habis waktu di sana. Nah, gue lebih senangnya gue jadi mulai beralih ke namanya orang latihan sama buat ngobrol. Nah, di 2013 itu ya memang kondisinya buat tuh lagi mulai launching profesionalis gue kok. Jadi gue mulai menerima klien berbayar tuh di sekitar lagi gitu. Karena begitu flow lahir kan gue juga mikir ya kamu kumaha ya nggak bisa nggak cuma for free doang ya. Dan lo harus
memberikan diri buat Profesional. buat investasi orang dan Oke. gue siap dengan Setuju. tanggung jawab ya. Setuju. Hari ini lu jalanin setahun, 2 tahun. Nah, akhirnya kan perlu kenal prudential. Oh bisa. Oke. Nah, jadi gua itu nasabah Pro itu dari 2012 kalau nggak salah gue ya. Oke. Sebelumnya gua itu profil gua itu teman-teman gua tuh orangnya gak mau ambil resiko. Jadi gua tuh dibilang parno enggak, tapi gua ngerti kalau ada yang bisa bantuin nanggung resiko gua, karena why not gitu. Jadi dari dulu itu gua selalu pakai helm, pakai sarung tangan. Oh, taat ya, taat ya. Nah, tapi gue ngerti fungsinya buat apa, bukan hanya soal supaya hilang, enggak, tapi gue ngerti. Jadi kepala gue kalau bonyok, ya udah beres, selesai gitu gue. Nah, jadi gue ngerti di balik itu maksudnya supaya apa gue ngerti. Jadi gue itu sama insurance sebetulnya gue udah nggak asing. Nah, di 2012 itu Penny oke. Ini, Penny sampai datang saya, ya dia buka polis. oke. Jadi Jadi itu perkenalan pertama kali sama insurance. sama insurance nggak kok, karena sebelumnya gue ada 2 insurance lagi dan memang Oh ya? gue itu sama insurance yang pertama ya ibaratnya kena tipu waktu itu. Maksud kena tipu gimana, gue nggak nanya produknya apa, Asal buka. gue bilang gue pengen ini tapi ternyata begitu di polis dibuka di sini. Nah, akhirnya gue tidak insurance. Ternyata pelayanan si izinnya menurut gue kurang baik. Udah dia juga seperti janjikan bayarnya 5 tahun pun atau gimana, akhirnya ternyata mekanismenya seperti itu. Jadi Kan ini kan dulu gue nggak ngerti unit link Iya, apa. iya. Akhirnya ya udah. Ketemu Penny. Kalau Penny datang ya udah. Itu perkenalan pertama gue sama Pro, dan Penny juga ibaratnya melengkapi polisi yang udah gue punya sih. Oke. Gitu. Oke. Nah, akhirnya lu punya polis. Kapan Penny ajak lu jadi partner? Nah, Penny itu ngajak gue jadi partner 2016 bulan. 4 tahun setelah itu dong berarti. Betul. Gitu. Jadi Momentumnya apa, Mas? momentumnya itu mungkin karena gue jadi mungkin ya. Gue nggak tahu itu kepikiran Penny apa. Tapi gue itu di 2014 itu jujur aja gue lagi settle banget sih kok. Gue lagi settle banget dan gue merasa secure ya. Gitu. Jadi PT lu banyak dan lain sebagainya gitu ya. Klien gue bilang banyak, tapi gue mahal. Oke. Jadi gue itu atur waktunya enak lah kok gitu ya. Jadi di sisi itu tuh gue benar-benar merasa udah settle. Waktu pengen nawarin pun gue berusaha buat open mind. Kenapa? Karena gue sendiri udah di titik 2014 itu karena gue settle itu kan sebelumnya juga gue sebetulnya gue memberanikan diri untuk pindah jalur gitu teman-teman. Jadi gue berusaha untuk open mind ke open mind ke sebuah. Tapi gue tadi suka yang ngomong. Lu bilang, oke kok gue punya waktu lebih bisa diatur karena gue itu mahal. Nah, banyak orang nggak punya mindset itu. Karena menurut gue mindset mahal itu penting ya. Jadi supaya ketika lu ketemu orang tahu harga lu. Bukan lu ada di posisi di bawah dia, tapi lu ada di selevel dengan dia. Dan itu kalau mau, istilahnya dulu mau di sama gue, berarti lu perlu tahu bayaran gue segitu. Karena gue ada di bisa deliver. Nah itu bagus. Iya. Ya jadi memang yang gue dapetin juga, ya kan seiring itu kan berarti tanggung jawab gue juga lebih kan. Iya, betul kan. Nah, tanggung jawab ini kan nggak apa ya, nggak sekonyong-konyong gue dapetin PD-nya segitu. Iya, betul kan. Gue kan pelan-pelan gue sertifikasi, gue belajar, gue cari informasi di internet. Betul. Karena menurut gue kalau lu jadi partner di insurance itu mindset yang kita punya. Bahwa gue mahal. Kalau lu mau cuma cari murah, ya bisa cari orang lain. Ya. Nah itu penting loh ya. Oke, lanjut. Nah terus akhirnya ya 2016 itu ya Penny ngajakin ke gue. Sebetulnya waktu Penny janjian datang ke rumah itu, gue pikir Penny mau reselling. Dia pengen ada berusaha mungkin. Gue sih seperti biasa gue welcome, meskipun ya lu tahu cara Penny ya. Iya. Coba tanya si Lili. Jadi ya.
Jadi gimana ya? Gue udah bisa, ya gue tahu itu mah bahasa basi doang. Cuma karena gue welcome, yang kenapa itu udah tanya. Nah terus gitu di rumah ya ternyata dia bawa suaminya Edo, itu si Edo yang ngejelasin ke gue soal jenjang karir. Dan jenjang karir 5 tahun 1 juta itu nggak ada masalah semuanya. Karena menurut gue nggak tertarik sama angkanya. Kenapa? Karena saat itu tuh kondisi gue lagi enak pisan. Dan jadi waktu si Penny ngeluarin angka 5 tahun 7 juta tuh buat gue nggak menarik. Kenapa? Karena menurut gue ini buat gue bisnis baru tapi menjadikan 5 tahun 7 juta menurut gue mah make sense. Jadi yang membuat gue pengen join itu sebetulnya karena pas lagi Edo ngelamin angka-angka gitu kan gue nggak merhatiin pikiran gue melayang-layang teman-teman. Gimana caranya gue bisa masukin investasi ke karir yang gue punya gitu. Dan jadi waktu Edo ngelamin itu gue nggak terpaku. Karena peduli sama angkanya ya. Karena memang gue. Jadi iyalah kalkulus gua aja pusingnya udah. Udahlah. Kemarin mau ke breakdown ini pusingnya. Gue pikir gimana ya? Sebetulnya itu kayak ngebantu kalau misalkan sampai resiko memang terjadi gitu. Nah kalau fitness itu kan sebetulnya olahraga sebetulnya memang usaha kita buat menghargai badan yang udah Tuhan kasih kita kan. Gitu. Kan itu 2 hal berbeda menurut saya. Lu nggak bisa lu fitness kuliah sih. Mungkin gitu. Atau sebaliknya ya, lu punya asuransi lu nggak mau olahraga. Pengen tapi itu dipakai gue jadi apa? Ya. Ada gue pikir. Ya. Gue melihat ini tuh sebetulnya gue nggak tahu gue dari dulu teh ada beli sama insurance meskipun gue belum pernah ada pengalaman. Buat yang penting ini bagus kalau dikombin sama dia yang jaga badan, dia jaga kesehatan, ini pasti akan menghadapi. Nah ini juga bisa buat klien gue lumayan ya mereka. Karena gue pikir pertama adalah gimana kita gimana gue mengalih yang si kita omongin ini ke klien gue. Nah udah itu waktu terakhir itu sekitar ya lu nggak bisa gitu lu kalau cuma nyoba tapi cuma hanya sekedar nyoba apa ya cuma sekedar nyoba asal-asalan bisa tuh itu bagus ya udah berarti gua oke lah kalau misalkan memang gua niatnya memang gua mau nyoba gua mesti serius karena lu udah pernah serius jadi PT juga ya maksudnya gua harus tahu trainingnya segala macam harus nilai ya. Nah terus udah gitu yang jadi pertimbangan gua kedua adalah kantor kok apa maksudnya secara perjalanan ini tuh ternyata gue menyadari kalau buat orangnya sangat terpengaruh dengan lingkungan gitu loh. Jadi kalau lingkungan gue oke, gue tuh enak. Apa secara emosional kan gue buat biar apa gue bakal oke lah gitu. Sebenarnya bilang waktu itu disingkat kita berapa main. Ada bandingan ya. Ada bandingan. Lu kalau misalkan mau training, kita ada daycare, pakai cepat dari pagi. Iya, kita ada daycare. Oh ya udah berarti, dan ini dalam hati berarti gue nggak ada alasan buat gue mau belajar nih. Tapi keberatan gue mungkin saat itu anak-anak. Waktu training mau daycare, ya berarti gue udah nggak ada application lagi. Gitu. Akhirnya, ya udahlah, oke, yuk. Gue waktu itu April diajakin tuh baru mulai training di akhir kok ya kalau salah ya. Jadi memang gue minta waktu sama Kenny buat gue kasih gue waktu lah. Ntar kalau misalnya memang gue udah siap training, ya gue datang gue Oke. Mulailah training. Itu gue masih belum berani jualan. Gue training gue habisin semua. Gue ngobrol sama teman-teman delegasi gue tanya tapi ada kalau kayak gue dengerin gitu. Komunikasinya seperti gambaran lu yang diceritain si Freddy. Komunikasinya asik sih, ya makanya itu maksudnya tidak ada apa itu, tidak ada vibe negatif gitu. Jadi
gue lihat orang-orangnya sangat ya. Oke. Jadi gua rasa sih ini kantornya oke lah. Nah, sampailah pada ada satu saat pagi-pagi 2000 berapa itu Mas? Itu tuh 2016 ya, 2016 akhir tahun ya masalah Mas ya. Itu tuh bulan Desember lah. Jadi beliau udah akhir tahun. Jadi gua lagi ikut seminar ikut seminar sama Andre. Jadi gua ingat tuh doa sama Andre diundang sama si Helen Hakim kalau nggak salah. Jadi kita mau lihat satu trainer itu masa kita lagi mau antara Coach Jeffrey atau orang itu gitu masalah. Lupa pokoknya datang aja kita lihatin. Tiba-tiba lo WhatsApp tuh bukan WhatsApp ya, jadi dulu mungkin BB ya. Kalau tuh soalnya dia atau lu telepon terus Telepon siapa ya? Telepon kan ya? ini telepon gua nggak tahu lu telepon Randy dulu atau telepon gua. Lalu lu bilang gini, oh Lori karena leukemia. Itu gua kaget juga. Ya, tentunya lu jauh lebih kaget. Boleh diceritain nggak Bang? Jadi boleh. Jadi si Flow ini 2016 dia kan itu Agustus baru mulai sekolahnya ya. Dia masuk ke di BPKSN gitu. Dia baru mulai sekolah Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, waktu bulan Oktober itu kira-kira gue melihat ada sesuatu yang janggal nih. Jadi perutnya mulai gede, kemudian mata semak, udah gitu yang tadinya nggak mau tidur siang jadi mau tidur siang. Umur berapa itu? Jadi umur 3 kok. Oke, umur 3 ya. Baru bisa ulang tahun ketiga kok. Oke. Nah, udah gitu, oke ya udahlah. Karena gua ada sedikit knowledge, jadi gua ngira-ngira sendiri nih, oke berarti mungkin jangan proses ke sini. Udahlah gua kasih aja satu sih untuk bikin apa namanya kulitnya sedikit merah lagi gitu. Soalnya waktu itu kulit itu pucat kok. Nah, udah itu tadi itu udah masuk ke tangan gitu. Nah, kalau ada perbaikan malah kondisinya tuh malah kelihatan menurun gitu. Maksudnya menurunnya aktivitasnya jadi kurang oke. Biasanya anaknya aktif, sekarang lemas. Akhirnya gua WA ke dokter Evo, sama dokter Evo dibalas suruh cek darah lengkap sama morfologi darah. Udah waktu itu gue ingat habis meeting di kantor, udah gitu sorenya gue ke Prodewastu. Itu kan November akhir. Iya, iya. Akhir tahun aja itu gue. Udah itu gue cek, dua hari kemudian hasilnya keluar, dan memang dari hasil itu, gue waktu melihat kan ada 2 lembar, teman-teman 2 lembar pertama itu gue lihat AB-nya 34 gitu. Kenapa dari ini kata gue? AB 34, trombosit 7.000, udah itu leukositnya tinggi banget, bisa sampai waktu itu bisa sampai 67.000. Normalnya berapa? Trombosit sebetulnya apa leukosit kok? Leukosit 5.000 kok. 5.000 ini 67.000. Jadi udah banyak banget. Dan gue tuh yang bikin gue concern adalah ya trombosit dan HB kok ya. Oke. Nah, itu udah gue baca segala macam, masuk ke lembar kedua di bagian kesimpulan si dokter ngomong si dokter kan ngomong suspek leukemia akut gitu. Di situ gue kaget kok ya, kaget dan gue itu langsung forward ke emailnya. Oh, dokter Sipul juga yang biasanya nggak pernah, yang cuma ngebalas WA subuh-subuh, di saat itu tuh dia langsung lapor gua gitu. Dan lapor gua, ini lu harus kudu sekarang ke dokter. Ini gua kasih ini nama 2 dokter yang sebentar kayaknya sebenarnya. Lu pilih siapa, lu kesana langsung. Soalnya ini harus perbaikan kondisi hari ini juga. Ya udah, gua lagi bed rest, langsung taruh, gua ke bawah ke tempat parkir, gua bawa tablet doang. Gue akan karena posisi ini kan masih 11, gue akan daftar dokter. Nah, pada daftar dokter itu gue tuh kepikiran sih gue punya polis apa ya. Nah, situ gue kepikiran, benar-benar kepikiran. Dan waktu itu pikirannya udah gak bisa mikir aja. Yang gue lakukan pertama adalah ya gue komen sebagai ide gue. Ya gue tanya ke ini kan, si Bo tuh punya manfaat kamar gimana sih?
Jadi kayaknya sih kok kena leukemia sih. Jadi waktu itu baru di saat itu ya gue baru ngerti gitu, oh ternyata anak gue itu bermanfaat 400.000 gitu. Kan waktu dengar dapat info pertama kali nih ya, ngomong ke Cesa langsung. Ya belum orang kedua yang buat telepon ya Siska kok. Kaget sama-sama nangis Sama-sama sama kaget. belum Belum tahu ya, nangis-nangisan kok, karena ibaratnya itu masih masih bingung ya, masih bingung ya. kok. Leukemia itu kanker darah, Ya. jadi kanker darah. Jadi umur 3 tahun Flori itu kondisinya kena kanker darah ya. Itu awal-awal kita nggak bisa mikir apa-apa karena ya antara nyata dan tidak nyata, oh ya gitu. Gue masih di dalam diri gue tuh masih dinaik kalau itu kayaknya si Letnan ngaco ya gitu ya. Wah, ini kayak salah. Waktu itu gue masih ini. Nah pas gue telepon sama dokter Tifo ini, si Sita tuh udah ngotek-ngotek gue terus gitu. Jadi pas lagi tutup telepon juga langsung teleponnya masuk. Ya udah gue bilang, ya udah tak jemput dari sekolah, bilangin ke si papa mama kita bawa ke Borneus gitu kan. Kita siap-siap bawa ke Borneus lah gitu. Oke. Sambil gue jalan ke Renov gitu. Jadi akhirnya masuk di rumah. Iya, waktu itu ketemu dokternya, dokter lihat hasilnya, ya, 90% betul sih, cuma yang ARL itu yang banyak keluar tuh di anak-anak di bawah 20 tahun. Ya udah ini memang rendah gini kata dokternya, ya kamu sekarang mau masuk rumah sakit mana? Kata dokter, kayaknya sih baru beres dok. Aku bilang, udah, buat kedua dokter, buat kondisi Siska, oke, yuk baru beres sekarang. Jadi ya hari itu gue beresin registrasi sambil nanya insurance Ceko, gue jalan dulu ke Borneo gitu kok. Nah, gue ingat tuh ini kalau tiap kali orang kalau lagi kondisi pusing gitu kan sih bingung tuh kan mau ambil keputusannya mana, terus sendiri gimana? Gue sih keputusan yang gue perlu ambil kan waktu itu kan adalah yang gue pikir adalah ya gue harus karena masuk banyak info tuh berananya. Nah belum kok belum karena waktu itu kan sebelum ini belum sebesar kan. Jadi fokus gue adalah oke gue harus perbaikan kondisi gue dulu nih jauh bisa sirkulasi darah karena nggak bicara darah itu udah terus sekarang beresin masuk Borneo dulu lah Borneo dulu. Akhirnya kita ngantri hari itu juga dapat kamar masuk. Nah baru setelah masuk kamar ya udah cari info gitu. Nah begitu ada info hari begitu udah masuk hari kedua itu baru mulai banyak. Oh itu langsung info banyak ya Pak ya. Bawa ke Singapura, bawa ke sini, bawa ke sini. Dan mulai itu langsung takut, cemas, khawatir semuanya keluar ya Pak ya. Gua sih perasaannya gimana? Pusing ya waktu pertama kali dengar info itu. Ya karena mungkin karena gue udah sedikit ngerti tentang cancer gitu ya. Jadi gue waktu itu pikiran gue udah pusing ya. Ini masih semua ke depan gimana ya? Dia bisa survive gak? Soalnya menurut gue di saat itu tuh cancer tuh wah mengerikan banget teman-teman gitu. Apalagi ini leukemia gitu. Maksudnya cancer yang gue tuh gak bisa melihat seperti apa. Jadi waktu itu memang pikiran gue lagi kalut dan memang kondisi banyak informasi masuk itu ya, makin bikin gue tuh lebih pusing gitu. Nah di situ sih kok maksudnya perasaan gue itu waktu itu ya masih campur aduk antara nyata dan tidak nyata itu kalau dia masih di dalam fase denial ya itu gitu. Ada masa nggak di mana Tuhan kenapa begini Tuhan? Ya itu 2 malam pertama kok. Ya 2 malam pertama itu ya gue nangis, gue marah sama Tuhan, kenapa lu kayak gini, padahal kita itu berdua udah, maksudnya kita berdua juga kan jadi mau atur, jadi kita kan nyiapin mental juga, nyiapin diri kita juga, kenapa kitanya udah siap kok malah dikasih seperti ini gitu. Jadi memang waktu itu ya gue sih 3 hari pertama memang gue waktu itu benar-benar gue meratapi lah kalau misalnya gituin gitu. Jadi gue ibaratnya gue benar-benar gak suka sama keadaan ini kan. Cuma setelah hari ke-4, hari ke-5 gitu ya gue sadar ya gak ada sesuatu hal yang bisa merubah keadaan ini gitu. Jadi gue merasa ya udah berarti ini emang berjalan gitu. Gue
perlu gua hadapi. perlu gua hadapi, perlu gua jalani, ya tentunya gua nggak bisa jalani ini sendiri gitu. Jadi ya gua harus perlu minimal sama Siska bareng-bareng kita tuh ngobrol, kita benar-benar nguatin diri buat buat kita jalan ke depan gitu. Kan mau nanya yang lebih kuat lu atau Buat dalam hal apa kok? dalam kenal sepanjang perjalanan itu kan tentunya ada jatuh bangun itu. Jatuh bangun kayaknya kalau soal logiknya, kalau soal logik Siska lebih kuat kok. Jadi maksudnya untuk beberapa hal yang sistem membantu gua. Tapi kalau overall sih untuk secara emosional, Itu stabil. untuk secara bisa ibaratnya buat kita muatin bareng-bareng, gua ngerasa gua sih kok. Oke. Jadi gua lebih apa ya, maksudnya lebih bisa nenangin, lebih bisa muatin lah. Nah, hebatnya Wendy itu ya teman-teman ya. Salah satunya adalah kata gue inget tuh mungkin hari pertama kita langsung ketemu ya. Hari keberapa gue pernah Kedua kok. hari kedua ya langsung ketemu ya. Hari berapa gue pernah sekali lagi ketemu lu tuh, lu udah tenang, lu bisa menguasai keadaan, dan gue inget. Karena menurut gue gini teman-teman, kebayang gak sih salah satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menurut saya kehilangan anak. Itu yang paling gampang. Ya, kehilangan anak itu nggak gampang sekali. Ya kalau jadi kan bicara tentang Wendy kan adalah bicara tentang kemungkinan. Artinya itu ada dalam posisi yang wah bergumulnya, nangisnya, marahnya, keselnya, tapi sekaligus mesti bisa tenang di hadapan anaknya. Which is menurut saya salah satu kualitas terbaik Wendy adalah dia boleh tenang di hadapan Flo dan bisa deliver. Karena teman-teman, Flory itu begitu tahu berapa Wendy itu begitu tahu treatmentnya berapa lama kan boleh ceritain kan? Jadi treatment untuk leukemia aktif lymphoblastik ini treatment teman-teman adalah 2 tahun. Treatment 2 tahun loh. Jadi Lu orang normal, 2 tahun. lu orang normal di kemo 2 tahun aja nggak gampang. Ini anak umur 3 tahun. Jadi 2 tahun kok. Ngambil darah berapa lama sekali kan? Ya, ngambil darah tiap hari. Ngambil darah tiap hari. Kadang-kadang Anak 3 tahun loh. Kadang-kadang pagi dan sore ya. Kadang-kadang pagi dan sore. Tapi minimal sehari sekali mah kudu. Sehari sekali mah kudu. Terus gue ingat ada yang sekali diambil dari sumsum tulang belakang yang. Jadi kan kalau leukemia itu kan karena cancernya kita nggak bisa lihat. Iya, caranya dokter stage berapa itu adalah diambil cairan fungsi sumsumnya. Gitu. Jadi memang lu kalau lihat jarum itu stainless itu sudah gini teman-teman. Gitu. Jadi itu adalah prosedur yang memang yang harus dilakukan gitu. Soalnya kalau melakukan itu akan menjadi persisnya. Ini ALL tipe berapa sih gitu. Dan kalau tipe itu kan treatmentnya ya. Dulu treatmentnya seperti apa? Gitu sih. Jadi memang waktu itu ya gue sih selalu berpikir adalah ya gue harus kuat gitu karena prosedur medis yang sih gue bakal hadapi itu bakal banyak. Cuma memang gue nggak menyangka waktu itu seperti itu sih kalau gitu. Karena gue tahu itu nggak ada pengalaman. Betul. Dan itu nggak mudah banget. Iya sih. Cara lu mendeliver ke Flory apa yang lo omongin? Gue selalu bilang ya, yang maksudnya gue mah selalu menunjukkan ke dia kalau gue dan Siska itu selalu ada di buat dia. Jadi tidak lu lagi di sehat, tidak lu lagi darah, tidak lu lagi merasa oke ya kita ada buat lu gitu. Jadi lu nggak sendirian gitu kok. Gitu. Tapi memang jalan ini kan memang lu harus jalanin gitu. Jadi maksudnya memaksa iya, gue paksa, tapi gue maksanya nggak sampai ke pisan kok. Jadi gue kadang-kadang gue ya gue sambung lagi. Dulu gue ada video satu, gue ada yang video dulu Flory mau disuntik, terus Flory bilang ya Flory wah, gitu-gitu ya gue ingat. Karena itulah saya pernah sekali waktu gue inget tuh gue lagi ambil darah, terus orang prodianya datang ke rumah, terus orang prodianya ngobrol, terus dia cerita iya pak kalau ngambil darah tuh dia cerita sesuatu, saya ini ngobrolin tentang Flory. Ini yang di Gunung Batu ada yang
Anak kecil saya setiap kali ngambil darah saya nangis karena saya kasihan, itu anaknya hebatnya anaknya kuat. Iya, waktu itu si ibu dari Prodia ini itu apa ya? Udah berapa kali waktu itu datang ke rumah karena waktu itu kan posisinya kita lagi liburan di rumah, oh. Ya maksudnya Senin sampai Jumat di hari tadi ya kita Sabtu kita pergi di rumah lah gitu kan. Jadi kita mau servis waktu itu ya. Gitu. Jadi waktu itu juga ya lucunya si Bonya udah siap, si Bonya nggak apa-apa, si ibunya nggak bisa mengenal. Si ibunya nangis ya si ibunya. Karena ini terus-terusan ya Mas ya. Ya mana sih Bonya? Gitu. Karena memang ya nggak boleh apa ya nggak boleh kecolongan lah misalnya gitu ya melihat. Ya sebetulnya dokter bilang kamu mau 3 hari sekali 2 hari sekali itu nggak apa-apa gitu. Cuma saya sih pengennya nggak mau kecolongan, jadi saya pengen tiap hari. Nah di sini saya merasa apa ya penting banget yang namanya punya pilihan. Jadi kalau misalkan belum ada pilihan, kalau misalkan sorry itu saya kalau pakai BPJS, ya lu nggak ada pilihan kok. Lu kalau misalkan mau ambil darah itu pakai dibatasin, gitu. Kalau misalkan dibatasin kayak gitu, kan otomatis dokter itu nggak bisa ibaratnya nggak bisa monitor sebagus kalau rutin. Ada maksudnya di sana gue baru bisa melihat, oh ya betul ya, dulu kan punya kebebasan, punya sebuah pilihan atau beberapa pilihan karena memudahkan teman-teman. Memang kesulitannya nggak akan hilang sih, tapi setidaknya ada yang bisa dimudahkan lah. Apalagi bicara tentang apa yang seseorang yang kita sayang banget. Betul. Ya nggak punya pilihan itu nggak gampang. Betul. Jadi waktu itu kan Sibo punya teman angkatan kalau itu kita kenalan ya. Ya itu masuk pada BPJS. Nah, untuk yang tadi Pak bilang tadi yang untuk cairan susu itu tuh buat disuntik dengan temes gini itu rutin. Itu tuh 2 minggu sekali aja gitu. Kalau itu 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi 9 bulan pertama itu kemoni intensif kok. Itu intensif. Jadi yang disuntik di tulang belakang itu dia bisa jalani 2 minggu sekali selama 6 minggu kok. Gitu. Terus maksudnya si obat kemonya itu dapat dari infus dia, tapi yang disuntik di tulang belakang langsung juga ada. Nah, temannya si Boy ini di sebelah ini dia pakai BPJS. Bukan melecehkan BPJS, tapi karena kita juga tahu BPJS juga punya keterbatasan. Nah, BPJS ini dia tidak bisa mengcover kayak Sipo. Dalam artian Sipo itu waktu disuntik di tulang belakang itu kok saya dan siswa itu punya pilihan buat masukin Sipo itu di ruang operasi. Jadi Sipo ditidurin 15 menit, obat disuntikin, 15 menit kemudian Sipo bangun. Itu masih sakit tuh berarti. Akhirnya enggak. Oh. Jadi anaknya mah tidak merasakan apa-apa kok. Gitu. Makanya gue selalu di situ. Nah sedangkan teman Sipo ini yang pakai BPJS, dia setiap kali mau disuntikin yang lewat itu, dia nggak bisa masuk ruang operasi karena BPJS tidak dapat ke sana. Jadi mereka cuma datang ke klinik, udah itu anaknya meringkuk di atas bed, di jus lokal, disuntikin teman-teman jarum segede dan itu tuh anaknya teriak-teriak teman-teman, teriakan. Suster harus megangin badan, papa mamanya harus megangin kaki, nanti disuntik. Nah itu kan menurut saya pas tadi saya ngeliat itu, ya saya bersyukur saya punya sebuah pilihan. Gitu. Nah kayak gitu menurut saya gimana ya? Kan masalah kan nggak hilang ya. Saya tidak bisa saya bisa memberikan kenyamanan lebih buat nanti. Gitu. Gitu. Dan hal yang kedua cukup kuat ya untuk maksudnya untuk mengalami berarti 2 tahun untuk intensif ya maksudnya. Ya sebetulnya udah bulan 11-12 ke atas udah nggak terasa kok. Ya maksudnya udah tinggal secara mental ini secara emosi, secara tenaga, sambil mesti cari uang juga. Oke. Waktu itu memang apa ya? Memang jujur aja gue merasa itu yang namanya semangat tenaga, semangat kayaknya lagi dikuras habis kok. Iya. Lagi dikuras habis. Karena begitu, gue pernah ngerasain karena waktu mama kena cancer itu, maksudnya kita hidup juga kayak tenaga semuanya hilangnya. Nah kebayang ini anak gue kebayang kalau
Ya nanti ya kalau kejadian sama dengan dia kayak kemarin Dylan kena DB dia sampai trombositnya turun di bawah 10 Ya, sampai yang udah hampir nggak bisa nangis ya betul. khawatirnya terus lihat dia perut gede nggak bisa napas wah Iya. Ya, FD ya, gitu. dan gua kebayang jadi gua cuma 10 hari itu 2 tahun gitu. Iya. Jadi sebetulnya paling kerasa itu adalah 9 bulan pertama di Pop. Itu kan awalnya paling kerasa di sana karena kita intens ada di rumah sakit. Gitu. Jadi yang awal rumah sakitnya kayak begitu kok. Jadi gue juga sekarang ada Awalnya juga gelap gitu maksudnya nggak menyenangkan nggak dapat motivasi di rumah sakit kalau hidup parahnya kan gelap, tidak sepi kok. Iya, Kan? benar. Jadi, sekarang juga kalau lewat sedikit kadang-kadang suka merinding gitu. Oh, mau tahu? Kok suka ingat yang karena dulu ya? memori ini nggak bagus itu. Dimana gue juga ngejalanin, gue harus ngantri buat dokumen buat BPJS segala macam. Karena waktu itu ini paralel BPJS, Prudential dan pakai duit pribadi. Tuh, Semuanya di karena waktu itu masih pakai kartu merah ya. kartu merah. Nah, jadi kalau teman-teman punya teman atau nasabah di luar semua yang sama yang pakai kartu merah masih boleh cerita tentang branding. Kalau masih pakai kartu merah, terserah dia. Ya, karena itu BPJS itu. Iya, cuma ada BPJS baru nggak gampang. Jadi ya waktu itu seperti itu sih maksudnya. Sebetulnya yang bisa bikin gue ngejalanin yang pertama adalah penguatan dari Tuhan pasti. Kedua adalah ya komunitas, which is dari sini ya teman-teman legacy dan teman-teman kita ya. Teman-teman gue, legacy kan kemudian juga bisa. Gue jujur aja gue sangat terberkati. Waktu itu teman-teman legacy itu supportnya luar biasa sih. Jadi gue ngerasa muatinnya oke, apa kita juga ketemu nengok tuh ya kita sebetulnya ya mereka tuh datang cuma buat muatin aja mau jadi waktu itu ya Ko Andre datang ke Mencioke begitu ada siapa ya gue sangat-sangat membantu lah awalnya gue berpikir kok apa ya gue tuh di sana tuh di tempat banget nih gue tuh tadinya gue punya pride kok sebuah kesombongan di mana gue tuh nggak mau menerima keterlibatan buat orang. Nah, karena gue berpikir gue nggak mau menyakiti orang. Nah, tapi di kejadian itu Tuhan mengingatkan gue bahwa kita tuh manusia adalah makhluk sosial ya. Iya. Kan? Kita perlu hidup di sebuah komunitas di mana kita tuh bisa RT. Ya maksudnya dalam artian kalau lu pas lagi lu perlu support komunitas itu bisa kasih gitu kok. Tapi di mana kalau pas lagi lu merasa berlebih, ya lu kasih support pada diri kan. Orang lain ya. Nah, di sini gue belajar buat gue belajar buat menerima hal-hal yang memang yang tadinya nggak yang gue tuh kalau ada orang kasih itu jangan gitu. Jadi gue tuh berusaha buat ya oke, berarti memang Tuhan itu kasih berkat diri buat orang-orang di sekitar kita ya udah gue akan terima dengan rasa syukur gitu ya kayak gitu sih kok yang salah satu itu pelajari dari ini Dari pengalaman yang 2 tahun itu. Nah, cuma dari hubungan itu sama Siska sendiri apa yang dapat? Oke, dari hubungan juga gue banyak ditempa di soal komunikasi. Jadi pacaran 11 tahun itu tidak menjamin komunikasi kita itu selama pacaran itu bagus. Kenapa ya? Karena tiap kali pacaran nih ya pengennya enak-enak doang, cuma pengen happy-happy nonton bioskop makan gitu kan. Jadi kan gak ada obrolan deep. Nah setelah ini kan begitu ngalamin kejadian kayak gitu, gue jadi bisa lihat kan ya, orang tuh cara menangani kondisi itu macam gitu. Ada yang menutup diri, ada yang berdiri di balik hal lain, ada yang lari justru kemana. Jadi di situ tuh gue berusaha buat tetap komunikasi yang baik di kita dalam artian ya lu kalau perlu apa-apa ya lu ngomong, gue kalau perlu apa-apa gue ngomong gitu. Jadi ya gue berusaha buat cari support ya sebetulnya buat siapa sih ya buat Siko juga sih kok betulnya kan gitu. Dan yang paling menarik menurut gue justru sebenarnya hubungan itu sama Flori sendiri ya pasti dari Siska dan Flori itu saya percaya Flori akan jadi pribadi yang cukup berbeda Betul dengan bebannya dia di usia yang sangat muda ya. Gue itu udah sampai titik kok di mana waktu itu ya gue sampai bilang ke Tuhan oke, gue bakal submit nih. Gue percaya bahwa itu lu punya Tuhan mau ambil silakan.
Jadi gue udah sampai titik itu di mana gue merasa gue tuh bukan yang punya apa ya, pro itu bukan punya gue, gitu. Gue tuh nggak bisa memiliki pro, tapi gue punya tanggung jawab untuk membesarkan dia. Jadi di titik itu gue bilang, kalau teman-teman percayakan ke kita akan lakuin sebisa kita buat bikin si ini jadi pribadi yang luar biasa lah ya. Jadi apa ya? Kapan itu sampai lu titik itu? Waktu di Borobudur kok waktunya berarti kira-kira 2 minggu pertama atau karena jujur aja kalau gue nggak kuat ya mas gitu. Kalau gue nggak kuat, lihatnya pikirannya gue nggak kuat, jadi gue harus entah kenapa gue sadar ini gue harus bisa menerima keadaan. Gitu. Di saat itu ya gue bilang, oke, gue harus menerima keadaan lah. Siska siap nggak siap, gue dulu lah. Itu sih waktu itu ya. Jadi waktu itu ya gue menerima keadaan itu ya pilihan. Karena sampai lu ngomong kayak gitu, menurut saya tuh pasti kan proses stopnya juga dari sedih, nangis, takut, marah, wah campuran semua aja. Akan menerima keadaan, tiba-tiba setback lagi, itu nanti kontrol ini gimana? Apalagi seakan-akan bisa tiba-tiba khawatir lagi, gitu. Belum kuat, teman-teman pulang khawatir lagi, nah kayak gitu ya. Gitu sih, jadinya, nah gue ngerasa tuh gila seperti keadaan kayak gini. Ini gue harus do something different lah gitu kok. Jadi ya, entah kenapa ya gue berpikir dengan itu, oke udah betul. Gitu. Dan itu tercermin sama cara dididik 20 sekarang dengan apa ya maksudnya? Gue nggak memudahkan hidup dia dalam artian yang positif ya maksudnya. Oh itu udah sakit nih, kayaknya semuanya udah dikasih gitu ya. Betul. Di saat itu tuh gue ada batasan-batasan di mana gue waktu itu gue kasih ke dia, tapi ada batasan di mana itu tetap harus dalam konteks psikolo ya, itu harus menasihat gitu. Gitu. Lu kan makannya terus kualitasnya terus bagus, lu nggak bisa jajan sembarangan, nggak bisa. Nah di saat itu ya memang ya gue harus kompromi memang gue ya, cuma gue tahu lah kok kira-kira batasan sampai mana ya gue itu. Itu ada simpen foto-foto story yang itu kayak lebih biasa. Terakhir kita boleh lihat dulu sedikit ya. Nah, baik ya, oke. Tentunya nggak mudah, tapi akhirnya terlewati. Untuk sendiri, sebenarnya apa sih yang Tuhan pengen bicara melalui itu? Kenapa Tuhan izinkan ada kejadian dalam hidup itu, dan message apa dalam hidup itu yang betul justru di-amplify melalui kejadian ini? Dari kejadian ini itu gue merasa ya kehidupan spiritual sama kehidupan di dunia ini saling berhubungan, gitu. Lu nggak bisa fokus sama salah satu dalam ini karena ini jalan dalam artian gini loh. Oke, gue orang Kristen, gue percaya Tuhan Yesus, tapi kalau guanya masih denial, gue nggak mempersiapkan asuransi, gue nggak punya komunitas yang baik, gue itu bullshit sih. Gitu. Maksudnya Tuhan nggak akan bisa kerja gitu. Jadi lu udah spiritual baik, tapi lu nggak mempersiapkan apa saja yang dibikin buat gue, ya sama aja bohong sih. Yeah. Karena di sini gue ya dari kehidupan gue ini gue jadi bisa ngambil kesimpulan yang pertama yang gue harus benar dari diri gue adalah spiritual gue, hubungan gue sama Tuhan. Kedua dari hubungan ya relationship entah itu sama teman, sama family menurut gue. Karena di saat lo butuh support ya mereka adalah yang paling gampang buat ngasih support. Jadi terus ketiga adalah kesehatan gitu. Lu udah jaga kesehatan, itu juga risiko sakit masih ada. Gitu. Dan gue percaya kita tuh semua orang di sini itu pasti Tuhan udah sediain rencana itu buat kita bisa berkat buat orang lain itu lewat kita gitu. Kalau lu sakit lu nggak bisa, gitu. Lu nggak bisa maksimal. Jadi dan memang badan ini kan Tuhan yang satu-satunya buat kita ya. Kita udah tahu jawab kita suka nggak suka ya kita harus kalah.
Itu tanggung jawabnya di kita, ya, bukan tanggung jawab itu ada. Bukan. Bukan. Itu kebijakan kayak kita. Nah kemudian yang ini selanjutnya adalah ya dari kejadian gue adalah keuangan atau finansial gitu. Kita bisa berjalan apa macam finansial kita, entah insurance, investasi dan lain-lain. Kemudian apa ya, karunia menikmati ya Pak ya. Karunia menikmati juga kita harus punya, karena ya kalau nggak ada Tuhan dengan kesempatan buat kita menikmati harta yang kita cari, kita kumpulin sayang banget. Yang terakhir paling excellence ya. Spirit of excellence. Jadi maksudnya di mana kita udah merasa tetapi kita juga harus sharing lah sama orang-orang yang dari Excellence. Coba diulang lagi, Wen. Yes. Beberapa poin. Spiritual dengan relationship. Spiritual dengan duniawi perlu berjalan berbarengan. Betul. Bukan artinya, oh gua spiritual, jadi gua semuanya menggantungkan hidup sama Tuhan. Karena gua juga suka tertarik karena gue pernah cerita ya ke satu teman gue, dia bilang, Fik, saya ini rajin, saya ini puasa, saya ini ke gereja, saya ini, tapi kenapa hidup saya susah? Kenapa saya nggak bisa ngelola? Kenapa duit saya kok saya nggak hari ini nggak punya duit, udah tua gini? Gue bilang, Cik, itu nggak ada hubungannya sama percaya. Itu artinya, Cik, nggak bisa ngelola duit. Betul. Nah itu message pertama ya, supaya kita jelasin lagi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua ya, tahu prioritas apa ya? Harus tahu prioritas ya. Jadi mau nggak mau juga kan ya kita ini hidup di negara Indonesia yang masih mengakui Tuhan gitu kok ya. Jadi menurut gua ya kalau buat gua pribadi dari hidup gua ini gua benar-benar merasakan karunia Tuhan tuh luar biasa buat gua ya. Meskipun nggak langsung mujizatnya terjadi langsung buat gua itu pernah kok ada di satu titik di mana gua berharap mujizat itu terjadi, project darah itu hilang sebenarnya. Gua ada harapan sangat besar. Kita bagus ya, semakin berlimpah tuh biasanya harapan tuh betul, semakin menggila gitu. Tapi ternyata project darah oke masih ada. Berarti jadi ya kayaknya hari ini susah Tuhan, atau besok dapat lotre gitu. Gitu benar-benar kok gitu. Jadi apa yang kenapa kayak gitu kan? Ya kan saya harus menerima adalah ya Tuhan izinkan gitu. Iya betul. Nah ya paling dari Tuhan, hubungan, kemudian kesehatan kok buat. Nah kesehatan juga gue merasa puji Tuhan gue selama nemenin keluar di rumah sakit gue tes fit. Oh iya benar. Dan karena kebayang ya kalau lu sakit sensasi ya makin pusing tuh kan. Tadi periode itu tuh gue yang namanya tidur nyubuhnya baru saat itu kok. Kenapa ya? Karena mau nggak mau jadinya ketemu orangnya malam kok. Tapi lu masih training kan? Ketemu orangnya maksudnya dalam kajian prudensial. Dan kalau nggak salah lu dapet startup dari tahun itu ya? Dapet Paris kok. Plus dong, ini mesti dia plus dong. Lu kebayang ngurusin anak, mesti jadi kepala keluarga, masih bisa punya waktu untuk dapat startup loh. Ya gue berpikir gini lah, karena waktu itu gue udah oke, jadi kondisi si Po ini masih ada nih, si mujizat Tuhan kan tidak terjadi, maksudnya si cancer masih ada nih gitu kan. Ya udah berarti kan Tuhan mengizinkan ini terjadi kan. Ya udah harus pakai sedemikian rupa supaya gue bisa membantu orang di luar sana gitu kok. Udah gue pakai story-nya Pro aja gitu. Ya gue cerita, gue walaupun juga ada pakai gitu. Tapi kan ada orang mungkin alasannya gini, aduh kan kayak gini-gini, udahlah gue nggak mau tahu, kita udah mau saya jalanin aja. Tapi lu punya respon, tetap disiplin, ketemu orang, tetap training, itu kan jago. Gak semua orang punya. Karena jujur aja kok apa ya, gue melihatnya pas di gue dirawat di rumah sakit. Gue ada teman SMA kok ya, ada teman SMA gue, anaknya juga sama persis kayak Siko, persis kayak Siko. Leukemia juga tipe yang sama, tapi dia 3 bulan lebih dulu. Dia berobat ke Singapura kok. Itu gila fasilitasnya. Dan bisa, bagus bisa gitu. Maksudnya, gue nggak mau gitu teman-teman gue mengalami hal kayak Siko. Jadi maksudnya tidak ada pilihan gitu loh. Gitu. Ya gue pengen tadi sebisa gue pengen minimal mereka tahu lah gitu. Untuk yang namanya kondisi kritis itu ya dulu
yang namanya duit itu butuh banget. Kalau lu benar-benar pengen mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi ya, gue ya apa yang gue dapat dari legacy waktu itu ya gue coba cocok-cocokin ke kondisi gue lah, gitu ya. Keren, Mas. Dan tahun itu lu dapat startup dulu ya. Dan ya salah satu yang butuh walk the talk adalah menurut gue ya adalah lu bilang spirit of excellence. Karena saya tahu MD itu cukup excellence dalam melayani orang. Jadi MD itu extra mile untuk kasih yang terbaik buat orang lain. Jadi approach dong itu perlu belajar. Nah ini ada sedikit, ini gue inget nih warisannya cerita tentang Flory yang sempat ada di YouTube ya, Motif. Jadi si Adil bikin kok. Nah, boleh kita nonton bareng-bareng ya, supaya teman-teman bisa lihat. Ini udah beres ya gajarnya? Dikit lagi kok. Dikit lagi. Oh, udah tinggal makan obat aja. Story itu didiagnosa akhir dari hari itu kita langsung bereaksi tapi tidak bisa tapi nah Dokter ya. Menarik. sebenarnya sih dia mungkin berbanding itu misalnya jadi Saya masih bisa ceria gitu, Flory. tapi kenapa Tuhan cuma dari kita saya dari situ ini banyak mau saya tahu proses tidak lakukan tapi saya nggak ya
Sederhana itu memang dia tahu prosesnya. Dia masih dia tahu apa. Terus dia sekali soal itu kurus banget ya sebenarnya. Itu sebetulnya turunnya. Dia tahu dia lewati kalau baru kita harus menit selama semingguan itu gue benar-benar belajar ya soalnya gue baru mendapatkan situ gue berpikir sendiri maksudnya memang kita waktu merit itu memang kita tak banyak tidak langsung gue baru pulang namanya pulang apalagi lagi anaknya gitu. Jadi belum sih mungkin buat dia sih terus gitu cuma tadi mungkin pas lagi umur 3 tahun itu mungkin kita lagi ngerasa bisa tidak wah berbiasa gitu. Misalnya gue sih kalau dari yang udah gue alami memang harus berpikir jadi proses dalam proses ini proses ini jadi ya itu mungkin tetap kita harus melewati proses ini. Kedua memang gue merasa yang sampai kenal gua nih Mas Irwan. Iya betul. Itu sakitnya udah sembuh. Belas dan buat Randy, buat yang buat jadi saya percaya ya apa yang Randy dan Jessica lihat dari seorang Flory itu akan menentukan apa yang Flory lihat dari hidupnya dia. Nah itu serunya. Jadi ketika Wendy boleh tenang, Jessica boleh tenang, maka Flory juga akan punya ketenangan yang sama. Jadi itu nggak gampang. Ngomong kayaknya gampang, tapi saya percaya itu nggak gampang. Ya. Dan sama teman-teman, seperti apa yang menurut saya apa yang ada di apa yang kita kerjakan hari ini juga ya banyak itu nggak sih? Ya, karena atas hubungan sama leader itu kayak kita anak sama papa ya. Apa yang leader lu lihat itu akan menentukan apa yang lu lihat dan sebaliknya apa yang lu lihat akan ditentukan juga mostly apa yang leader lu lihat dalam hidup. Jadi kita tahu tentunya dengan Wendy punya anak yang kuat itu Wendy tentunya punya doa yang luar biasa buat Flory, Wendy juga punya harapan yang besar dan saya tahu apa yang Wendy lihat dari hidup seorang Flory. Gitu. Sekali lagi, thank you buat sharingnya, which is saya tahu ini nggak gampang. Jadi kalau hari ini teman-teman datang lihatin Wendy jauh lebih tenang, menurut saya itu ya bless ya, tapi ini nggak gampang, ya nggak gampang.
Saya lihat dari sini juga beberapa ada yang nangis. Ya kebayang dia ngalamin gitu. Ya, which is, dan satu terakhir boleh nggak menjadi pesan buat legacy. Apa sih yang saya pernah waktu tadi saya sempat bilang tadi, message-nya hidup Wendy sendiri dan story itu apa sih akhirnya buat orang-orang yang ada di legacy. Satu message yang saya tahu Tuhan itu selalu sematkan satu message dalam kehidupan kita, which is itu yang mesti kita dari gue bilang perlu dia provide. Satu message yang paling penting. Menurut gua ini ya apa? Setiap kita tuh pasti udah dikasih pengalaman-pengalaman lah yang kenapa yang Tuhan kita terjadi di kehidupan kita ya. Dari itu jelek, dari itu baik. Cuma gue pengen mengingatkan lagi untuk pengalaman yang kurang baik. Pengalaman yang menurut kita itu adalah hal yang negatif. Tapi dengan kita bisa mengubah cara pandang, dengan kita bisa dari kacamata kita, gue rasa hal yang tidak baik itu kita bisa jadikan berkat buat kita cerita, kita beritahu orang lain supaya orang lain tuh bisa lebih baik hidupnya, gitu. Nah, gue yang pikir bentar kok kemarin itu yang sampai kita di jalan pulang dari jalan ke Bandung kan ternyata itu yang dari Bandung tuh lebih sedikit teman-teman pakai jaringan kemarin. Jadi kita tuh naik travel dari Innova dari Bandung. Nah di perjalanan pun dari Jakarta ke Bandung, teman saya ini yang dulunya pinter banget, dia tuh cerita ke kita, dia tuh sempat ada di titik terendah dia itu. Oh ya sebelumnya gini, pas lagi dia tanya soal si Flo, udah itu gue bilang Tuhan itu selalu pakai kita tuh di titik terendah kita. Jadi yang kita alami itu jangan biarkan itu berlalu gitu aja teman-teman. Yuk kita olah, kita bagiin buat jadi berkat buat orang. Yes. Nah, tiba-tiba teman saya bilang ini yang sakit, dia bilang, gue itu sempat mau bunuh diri. Gue udah pegang pisau nih. Anaknya pintar kok, cuma memang dia karena saking pintarnya, dia tuh jadi sendirian ya. Gitu. Jadi yang gue ngerti gitu, kenapa orang yang individualis yang sendiri itu tuh tendensi menyakiti diri itu tinggi banget. Mungkin karena sendirian itu. Dia bilang, gue udah pegang pisau, gue udah mau potong nadi gue, ada telepon, ada pendeta yang telepon, dan dia udah lama nggak ke gereja, tiba-tiba terjadi telepon sampai dia datang, Chris, gimana kabarnya kamu nggak apa-apa? Nah, nanya itu aja, cuma itu dong. Jadi maksudnya gimana ya? Kadang-kadang nggak semua orang punya privilege buat mengingatkan langsung oh ya. Tapi saya yakin semua orang di sini pasti punya cerita untuk dibagikan ke orang luar sana, teman-teman kita, supaya membuat mereka hidup mereka itu lebih baik, gitu kan? Ya, kita sekarang ada di itu. Gue yakin dimanapun caranya, keuangan itu adalah bagian dari hidup kita di dunia ini loh, kan? Jadi pasti bisa lah teman-teman untuk membantu orang dari sisi keuangan pasti bisa. Ya. Menurut gue gitu sih Pak. Jadi apa ya masing-masing kayak dia kan selalu ingatin gue kan tentang cerita kita. Betul banget sih teman-teman. Jadi setiap kita itu pasti udah punya cerita masing-masing. Yes, betul. Ya dan nah saya mau sedikit recap lagi tentang Wendy. Jadi menurut saya yang tadi Wendy cerita benar banget bahwa kalau hari ini teman-teman dalam 4 bulan ke depan bisa sehat, bisa maksimal, itu blessed, kan sih? Anak sehat, istri sehat, kita kerja maksimal, kerja rajin. Kenapa? Karena ada masanya mungkin momen-momennya kita lagi nggak ngalamin itu, betul kan? Ya. Jadi artinya ketika lu boleh ngalamin itu semua, menurut saya terima kasih. Salah satunya terima kasih pada Tuhan adalah dengan kerja maksimal. Ya, jadi karena apa? Karena ada masanya kalau teman-teman hari ini boleh kerja maksimal dan hasilnya bagus. Tentunya ada masanya teman-teman ketika ngalamin Tuhan izinkan ya mengalami hal-hal yang mungkin teman-teman nggak pengen alamin tapi perlu alamin. Teman-teman punya kekuatan yang lebih kuat mungkin seperti itu. Ya udah siap ya. Udah siap gitu dan di prepare benar.
Kenapa? Karena dibandingkan kalau pasien kita sehat, 4 bulan kayaknya nggak terjadi apa-apa, dan kita kerja langsung juga. Itu seru ya. Pas diizinkan ada problem, makin tuh kan. Betul nggak? Bukan Benar kok. Dan problem di sini teman-teman gak hanya kesehatan. betul. Ini tuh banyak. Saya kan itu problem itu kan macam-macam. Betul. Ya kita ngomong, kenapa kita bilang solusinya tentang bidang kehidupan ya? Yang spiritual. Kalau itu enggak. Yang spiritual juga dua kali waktu ada problem. Masalah ya. Family, lu nggak pernah ngobrol sama anak lu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang Tuhan izinkan. Supaya lu punya koneksi sama anak lu. Wah, itu bahaya. Jadi kalau hari ini 4 bulan ke depan ya teman-teman bisa hidup maksimal, saya sarankan boleh hidup maksimal. Oke, gitu kali ya. Oke, sekarang lagi operasi matematika buat boleh diajar lagi. Ya, buat saya sendiri, setiap kali di saya selalu terberkati dan diingetin. Wah, sampai kapanpun ya kalau bicara tentang ready nggak akan pernah ready. Tapi jadi boleh ambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mungkin keluarganya, mungkin anaknya, dan pada saat ini juga dia boleh dapat starter namanya. Itu menurut saya luar biasa. Oke, ditanya sore hari ini, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Semua tahu ada yang mau nanya? Oh, dapat sudut pandang dari Wendy ada. Hendri mau menanya? Siapa? Ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanya? Hari mau ditanya? Oke, kalau kita tutup dengan foto bersama dengan Wendy. Sekali lagi proses ya.